Kembali bersama kami, Ketua MUI Bidang Dakwah Holil Nafis menyatakan ketidaksetujuannya terkait reuni 212. Dasar ketidaksetujuan tersebut adalah karena ancaman COVID-19 yang masih menjadi ancaman di tanah air. Menurut Holil, aksi tersebut akan berdampak dan memantik reaksi negatif dari masyarakat di situasi seperti saat ini. Ada baiknya kegiatan diganti menjadi bakti sosial yang lebih memiliki manfaat bagi masyarakat, terutama di masa pandemi. Dan sejalan dengan MUI, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin M. Has menyatakan secara organisasi NU tidak akan terlibat dalam reuni 212 jika pesan yang disuarakan berisi politisasi agama yang dapat memicu perpecahan di masyarakat. Menurut Ketua PBNU, niat baik untuk mempererat persaudaraan harus dilakukan dengan etika dan tata cara yang benar. Jangan dicederai dengan politisasi agama dan adu domba yang dapat menimbulkan perpecahan. Masyarakat juga harus pintar merepresentasikan dan membawa diri agar tidak mudah terhasut dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Rizik Syihab angkat bicara terkait reuni 212 yang digelar tanpa izin hari ini. Mantan pimpinan Ormas FPI Rizik disampaikan langsung oleh salah satu panitia acara di atas mobil komando. Salah satu poinnya adalah umat harus mengikuti reuni 212 setiap tahunnya. Pasalnya reuni ini adalah wadah bagi para pecinta keadilan. Baik, kita lanjutkan dialog bersama Pak Novel Bamukmin, Wakil Sekretaris Persaudaraan Alumni 212 dan Mas Sunanto, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Saya ke Mas Sunanto. Kalau tadi teman-teman dari Alumni 212 tetap bersikeras untuk turun ke jalan, menyuarakan aspirasi mereka. Beberapa pihak juga menyebutkan bahwa tidak harus dengan turun ke jalan, bisa dengan cara-cara lain yang lebih elegan. PP Muhammadiyah juga tadi, Pemuda Muhammadiyah menyebutkan harusnya ada cara lain. Mas Sunanto, cara lain seperti apa yang mungkin bisa dilakukan oleh alumni 212? Ya, kalau kami kan banyak ya model-model gimana proses kemanfaatan untuk menunjukkan kekuatan tanpa harus kerumun yang saya kira akan menimbulkan banyak persoalan dan persepsi. Bisa jadi menurut Habib Novel bahwa ini baik dan itu bisa menguatkan, ya sah-sah saja. Tapi kalau misalnya ada model-model kemanfaatan yang saya kira untuk menguatkan dakwah itu sendiri, saya kira itu lebih baik. Dan model-model yang so of course itu saya kira itu akan berdampak pada persepsi-persepsi yang mungkin ini akan mengeneralisir pemahaman keagamaan itu sendiri. Itu saya kira boleh harus dikurangi karena kondisi kita saat ini gitu loh. Jadi kita yang paham keagamaan seharusnya juga memberikan teladan juga bahwa kondisi seperti ini bukan senormal seperti sebelum-sebelumnya yang bisa mengerahkan, apalagi apakah ada jaminan bahwa ini masanya bisa terkoordinir secara rapi, bisa berapa yang sudah menjadi persyaratan hukum. Kalau bukan kita, siapa yang akan mengurangi? Baik. Pak Novel, kalau tadi ada tanggapan dari MUI, NU, juga PP Muhammadiyah bahwa sebenarnya bisa dengan cara lain, mungkin bakti sosial atau kegiatan lain yang lebih mungkin tidak mengundang massa banyak. Pak Novel sendiri mempertimbangkan tidak hal-hal seperti ini? Hari ini saya berada di mobil ambulan ya, TR 212 yang memang kita terdepan sampai saat ini untuk melakukan aksi kemanusiaan bakti sosial. Kalau Anda buka di internet, ketik saja aksi kemanusiaan, paling pasti yang terdepan ada FPI dan elemen 212. Coba Anda buktikan, dari tsunami sampai saat ini nggak pernah putus 24 jam kita melakukan bakti sosial. Dan lebih daripada itu. Dan hari ini juga kita melakukan kegiatan lain. Kita ada 100 ulama, habaib, tokoh dialog loh saat ini. Semuanya kita himpun dalam bersama. Alangkah ini adalah suatu aset bangsa yang melakukan menampung aspirasi baik masyarakat maupun juga ulama di mana ditempatkan, masyarakat juga ingin turun langsung, dan jangan dikotak-kotakan dan jangan diskriminasi. Kalau untuk masalah kerumunan, Anda lihat
beberapa orang melakukan kerumunan, jangan kita saja yang dipolitisasi, yang dramatisir saja, yang hanya dipojokkan saja masalah kerumunan. Lihat, melakukan pejabat-pejabat pemerintah melakukan kerumunan, Jokowi melakukan kerumunan di Maumere, begitu juga di Grogol, selebrasi kemenangan PDIP itu Solo, itu luar biasa. Bahkan pejabat-pejabat melakukan kerumunan. Kenapa justru hanya 212 yang terus dikritisi? Padahal ini adalah luar biasa, dahsyat, menjadi contoh. Sebegitu banyaknya bisa rukun, bisa damai, bisa tertib. Hari ini kita buktikan tidak ada kejadian apapun, dan itu jaminan buat bangsa Indonesia bahwa spirit 212 ini betul-betul rahmatan lil alamin yang dijadikan sebagai contoh bagaimana begitu banyaknya manusia tumpah ruah. Jangankan persatuan, rumput saja kita jaga, apalagi persatuan. Jangan lagi mengajarkan kita kemanusiaan, Pak Novel, kita mengajarkan bakti sosial, jangan lagi mengajarkan kegiatan. Sampai hari ini ulama di samping saya ini ada gedung masjid, Pak Novel, mereka berkumpul melakukan masalah bangsa. Maaf Pak Novel, kita bicara mengenai tadi saya baca juga pesan-pesannya adalah ada 3 seperti itu, dan salah satunya adalah menyebutkan bahwa aksi 212 ini ada University of Life yang mengajarkan kita ketertiban, kedisiplinan, dan kebersihan. Bicara mengenai item ini Pak Novel, apa wujud nyatanya di lapangan? Apakah teman-teman juga prokesnya tetap jalan walaupun tadi ramai sekali? Ya, kita selalu bahkan setiap menit, setiap waktu kita menyuruhkan untuk taat prokes. Untuk taat prokes, dan bahkan kita melakukan aksi-aksi kemanusiaan untuk membantu daripada program pemerintah, yaitu menangani masalah COVID. Masalah COVID kita aksi kemanusiaan di mana-mana. Begitu juga kita dalam kegiatan-kegiatan selalu sampai saat ini taat prokes. Kalau keluar dari mobil ini, rata-rata boleh kita lihat mereka memakai masker. Anda boleh lihat sampai saat ini itu yang ditayangkan, kebanyakan mereka diwajibkan untuk kita pakai masker. Itu persyaratan yang kita harus sampaikan, wajib taat prokes. Itu nggak pernah kita sampaikan, itu ada tadi diulang-ulang ya Pak Novel bahwa harus prokes, harus taat seperti itu ya untuk semua jamaah ya. Saya ke Pak Sunanto, bicara mengenai aksi ini, tadi disebutkan bahwa teman-teman semuanya prokes, dan kita tahu mereka sadar bahwa di tengah pandemi, jadi sebenarnya berkerumun tadi memang ada larangan, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Ada tambahan Pak Sunanto terkait ini? Ya, kalau himbauannya saya kira luar biasa kalau himbauan. Kalau lihat di praktek apa yang banyak ditayangkan ya juga nggak prokes juga. Maksud saya kalau hal-hal yang saya kira perlu dihindari untuk menunjukkan keteladanan ya juga harus sesuai dong dengan target utama kita. Dan apa yang diupayakan, saya secara pribadi dan organisasi ya sah-sah saja dan mendukung upaya urus utama yang dibangun. Tapi cara-cara yang keluar lapangan dengan mengumpulkan banyak massa, saya kira itu yang menjadi problem. Jadi ini yang saya kira harus jadi diskursus kita di tengah persoalan-persoalan, misalnya soal izin. Dengan problemnya nanti ada perdebatan, ada persoalan dan sebagainya yang saya kira itu menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kita dan sebagainya, sehingga apa target utama kita menjadi tidak tercapai, kan begitu kira-kira. Yang ditakutkan juga banyak pihak, saya ke Pak Novel, ada anggapan bahwa reuni ini tadi disisipkan politisasi terkait agama dan hal-hal lain. Bagaimana Anda menjawab anggapan ini, Pak Novel? Kami sangat menghindarkan daripada intrik-intrik politik, spekulasi politik, karena luar biasa ya. Dinamika politik di Indonesia ini buat kami sih sangat menjijikan. Tapi harus kami perjuangkan juga gitu. Jadi dari awal berangkatnya 2016 gitu, 212 sampai saat ini kita menjauhkan hal-hal kepentingan politik perantis untuk tidak mendukung siapapun. Yang saat ini kita hanya untuk mengedepankan keadilan, pembebasan Habib Rizik dan kawan-kawan, mengusut tuntas pembantaian 16 Laskar, begitu juga menolak pembubaran MUI, minta dengan tegas itu ganyang koruptor yang masalah mereka mafia PCR ini, begitu juga masalah vaksin yang mereka mengambil keuntungan di saat pandemi ini, mengambil keuntungan di saat masyarakat Indonesia banyak korban yang mati, mereka mengambil keuntungan, itu harus segera dituntut tuntas. Begitu juga masalah-masalah penyelamatan ideologi negara, masalah Pancasila yang diganti dengan Trisila, Ekasila, melalui RUU AIP, melalui BPIP, yang Indonesia ini luar biasa
ingin diadu domba, ideologi kita dirusak. Maka dengan hari itu kita hari ini berdiri di saat ini, kita menyanyikan lagu Indonesia, kita membaca Pancasila, nggak pernah kita lupakan. Karena insya Allah kita menjadi yang ke depan. Jadi nilai-nilai semangat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tetap dijunjung tinggi ya Pak Novel ya? Justru menjadi contoh realisasi daripada Bhinneka Tunggal Ikaan yang diikat oleh Islam Rahmatan lil Alamin saat ini terrealisasi, bukan konon katanya. Pak Novel, hanya teori. Kita yang praktikkan saat ini, Anda yang kedepan menjaga Bhinneka Tunggal Ika, karena itu agama lintas suku. Ya, Pak Novel. Ya, di awal Anda menyebutkan juga tadi bahwa Habib Rizik menyebutkan bahwa reuni ini akan terus digelar tiap tahunnya sebagai tadi ajang reuni persaudaraan, perdamaian untuk Indonesia. Apakah tahun depan juga hal yang sama akan dilakukan kalau kita tahu bahwa larangan terus ada dan juga kita masih ada di pandemi? Karena kita tiap tahun akan gelar itu reuni, karena dari awal kita adakan aksi bela Islam 212 itu selalu ada larangan. Jadi larangan itu dengan alasan apapun itu setiap tahun pasti ada, dan kita akan maju terus. Dan kita akan Pak Novel. Iya, terima kasih. Poinnya sudah dapat Pak Novel. Iya. Saya ke Pak Sunanto sedikit saja, apa yang ingin Anda sampaikan, closing statement saja, singkat. Ya, semoga upaya dan target apa yang diungkapkan itu selaras dengan apa yang terjadi di lapangan, dan semoga tidak mencederai apa yang menjadi perjuangan besar umat Islam itu sendiri, yang saya kira lebih elegan, lebih santun, dan bisa mewarnai seperti apa yang diceritakan Rahmatan lil Alamin itu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Novel, Pak Sunanto atas waktunya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di MNC News Now.